Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Tokoh Pluralisme Dunia dan Corak Pemikirannya. Dari sini ada 3 tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Mahatma Gandhi, yang kedua adalah Anwar Sadat, dan yang ketiga adalah Nelson Mandela. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tokoh Mahatma Gandhi. Latar belakang pemikiran Mahatma Gandhi. Di sini Mahatma Gandhi adalah seorang penganut Hindu yang dipengaruhi oleh aliran tradisional Jain. Nah, Gandhi ini dalam melakukan perlawanan terhadap Inggris itu menggunakan prinsip ahimsa, di mana ahimsa sendiri ini juga sudah terpengaruh oleh aliran tradisional Jain itu sendiri. Dari sini, Mahatma Gandhi sebagai seorang penganut Hindu yang taat, tidak mengherankan jika seluruh pemikirannya berakar pada Hinduisme. Nah, pemikiran Mahatma Gandhi tentang nilai kemanusiaan. Di sini ada 3 pemikiran yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Yang pertama adalah ahimsa. Nah, ahimsa sendiri ini berasal dari kata himsa yang berarti kekerasan. Menurut Mahatma Gandhi, ahimsa ini berarti menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa orang lain, tidak menyakiti hati, tidak membuat marah, tidak membuat benci, serta tidak memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, serta melakukan perlawanan tidak menggunakan kekerasan. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah satyagraha. Nah, ajaran ini berarti keteguhan berpegang teguh pada kebenaran. Ajaran ini menyerukan untuk tidak sedikit pun toleransi ataupun memiliki sikap kompromi saat melakukan penegakan nilai kebenaran. Jadi tidak ada sifat toleransi ataupun kompromi saat menegakkan nilai kebenaran. Nah, bisa juga dikatakan gerakan ini itu sebagai gerakan non-kooperatif atau tidak ada kerjasama di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah Swadesi. Menurut Gandhi, konsep Swadesi erat kaitannya dengan semangat Swaraj yang dimiliki oleh seluruh warga India atau bahkan seluruh umat manusia. Menurut Gandhi, Swadesi ini berarti menggunakan apa yang dimiliki yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Dan konsep Swadesi mengarah pada Swaraj dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri, yang selanjutnya bertumpu pada kekuatan sendiri. Seperti itu. Tokoh yang kedua adalah Anwar Sadat. Di sini Anwar Sadat mengemukakan pemikirannya tentang gagasan demokrasi. Nah, di sini gagasan demokrasi Anwar Sadat memang tidak sekomprehensif konsep demokrasi mutakhir yang mendekati kata sempurna. Praktik demokrasinya pun berdiri di atas 3 prinsip. Yang pertama adalah multipartai, yang kedua adalah kebebasan pers, dan yang ketiga adalah kebijakan pintu terbuka. Nah, langkah Sadat untuk menerapkan demokrasi dengan mengamandemen konstitusi Mesir pada tahun 1971 setelah kepergian Nasir adalah awal pendasaran bagi masa depan demokrasi di Mesir. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah multipartai. Nah, pada pemerintahannya, Anwar Sadat mencoba mengintroduksi sistem multipartai yang dianggap bisa memainkan peran secara leluasa. Partai perannya sering tampak setelah memenangkan pemilihan umum atau pemilu, baik di parlemen maupun di eksekutif itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kebebasan pers. Dalam politik demokrasi di Mesir, pada pemerintahan Anwar Sadat, Mesir telah mempraktekkan pemisah kekuasaan yang dalam istilah Montesquieu disebut trias politik. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Nah, selain 3 kekuasaan yang telah disebutkan di atas, Anwar Sadat juga memperkenalkan satu penyangga utama demokrasi sebagai kekuatan pendukung keempat, yaitu pers.
Dan yang ketiga yaitu kebijakan pintu terbuka. Di sini di dalamnya dipengaruhi oleh yang pertama sistem ekonomi dan yang kedua adalah reaksi organisasi kemahasiswaan. Di sini tokoh yang ketiga adalah Nelson Mandela. Di sini biografi Nelson Mandela itu sendiri. Tokoh perdamaian Nelson Mandela dilahirkan pada tanggal 18 Juli tahun 1918 dan meninggal pada tanggal 5 Desember 2013. Nelson Mandela ini dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Nah, Nelson Mandela menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dalam masa sekitar 5 tahun, mulai tahun 1994 sampai dengan 1999. Setelah memenangkan pemilu dan menjadi Presiden kulit hitam pertama dengan deklar sebagai Deputi Presiden. Masalah AIDS menjadi sumber kekecewaan orang-orang dan penyesalan Mandela sendiri karena dalam masa pemerintahannya ia sangat kurang memperhatikan masalah ini. Bahkan anaknya sendiri pun turut menjadi korban dan meninggal karena AIDS pada 6 Januari 2005. Nah, Nelson Mandela merupakan pemimpin anti-apartheid dan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 5 Desember tahun 2013. Ia tutup usia 95 tahun. Nah, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mengungkapkan kematian Mandela yang hampir 3 dasawarsa di penjara dalam perjuangan untuk mengakhiri pemerintahan minoritas kulit putih dan mendiskriminasi terhadap warga kulit hitam di Afrika Selatan. Yang kemudian Nelson Mandela berhasil dan kemudian dia menjadi Presiden Afrika Selatan yang pertama dengan ras kulit hitam. Nah, di sini ada sinopsis film Mandela, Long Walk to Freedom. Nah, di sini film ini berkisah seorang pahlawan anti-apartheid, Nelson Mandela. Madiba begitu ia biasa disapa. Adalah sosok yang tak asing bagi dunia, seorang yang giat memerangi rasisme dan menghapus sistem apartheid. Demi perjuangan yang memang bisa dibilang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan mengalami hukuman penjara selama 27 tahun. Namun ia tetap mengedepankan sisi kedamaian dan tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Terima kasih dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.